Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Udah termasuk sudah hadir walaupun SA14 belum hadir semua ya. Ya satu ini sudah tidak ada problem ya. Oke, hari ini ada penyampaian dari Pak Boy sebagai selaku ketua yang tadi untuk pembatalan teman-teman semua kan mau positif semua kan? Maksudnya mau masuk tahap positif ya. Ada yang ke Malaysia, ada juga saya dengar kemarin di Indonesia, di Jakarta. Nah, ada juga yang di mana? Di Kupang. Termasuknya SA kamu ada di mana? Mau mere. Iya, SA yang lain. Termasuk beberapa teman SA juga ada yang di luar Jawa ya. Nah, ini ada pembahasan dari Pak Boy. Gimana nih teman-teman, termasuk mental teman-teman dalam menghadapi ujian ya. Karena belajar dari case sebelumnya, ya sebenarnya pembukaan ini belum ada sebenarnya. Ada tapi tidak secara langsung seperti ini. Ya, jadi mohon waktunya yang mungkin ini bisa nanti sampai jam 12 dulu ya Pak ya. Mungkin nanti ya. Ya, bisa sampai sore bisa. Jadi tolong stay ya, perhatikan. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat teman-teman. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Teman-teman semua sehat. Kita juga berada di kelas ini ya alhamdulillah ya. Karena nikmat sehat itu mahal. Tahunya mahal kalau kita sakit. Kalau kita sehat sih nggak ada nilainya, kadang nggak keliat gitu. Jadi nikmat itu akan ternilai kalau udah nggak ada. Contohnya kalau kita sakit, sehat udah nggak. Nah ini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan terkait kan kalian nanti rencana OJT ya. Nah ujung-ujungnya dari goal OJT itu adalah kalian bekerja ya. Jadi ini dari pengalaman yang saya lihat di cabang-cabang semua, contohnya kayak sekarang kita janjian jam 11, ada yang belum hadir. Nah itu introspeksi diri masing-masing. Jadi kenapa? Jadi kalau kita punya masalah tuh kita harus jangan selalu komplain atau apa. Kita lihat ke diri kita. Contohnya nanti di dunia kerja, karena tempat kerja itu bukan punya saya, bukan punya kalian, ada pimpinannya lagi. Nah nanti kita jabarin di sini. Ini buat motivasi kalian gitu, karena kan goal kalian ini sekolah, oke sekolah, pingin bekerja, ujung-ujungnya kan pingin berpenghasilan, pingin bermanfaat. Nah yang namanya kerja itu pasti capek. Ada nggak yang bilang, Pak kerja mah nggak capek? Mungkin robot, karena robot nggak bisa ngomong. Nah ini apalagi saya dengar di sini juga ada yang mau ke Malaysia. Nah ini yang perlu kalian persiapkan adalah mental. Kalau pengetahuan itu masih bisa ditambah, tapi kalau mental kalian udah rusak, udah mental block tuh udah nggak bisa terima masukan, itu masalah. Nah saya bukannya terpaksa ya, saya kadang kalau lihat cabang mana itu saya pingin masuk gitu, pingin ngasih pengarahan langsung. Harusnya memang ya bisa dibilang bukan tugas saya, tapi saya punya tanggung jawab moral lah sama kalian. Karena di Malaysia itu kita beberapa tempat pernah kita ada kerjasama, tapi banyak juga akhirnya kita di blacklist. Masalahnya bukan dari saya, dari teman-teman. Akhirnya kesini tuh ya kan korbannya adik kelasnya. Di Malaysia tuh dulu ke Thailand bahkan, cuman baru masuk sehari 2 hari OJT udah nggak dateng lagi besoknya. Nah itu kan masalah. Jadi masalah itu masuk aja. Masalah itu adalah dari mental kalian. Jadi kalian itu
ini agak masuk ke materi. Jadi kalian itu mentalnya dulu deh. Kalian masih muda, mentalnya jangan mental ditegur dikit sama pimpinan, ditegur dikit sama atasan, ada konflik sama temen langsung besoknya udah nggak mau datang lagi, besoknya udah terlambat. Itu masalah. Kalian harus punya tujuan bahwa saya ini harus kerja. Yang namanya kerja itu nggak enak, tapi lebih nggak enak lagi nganggur. Iya, paham ya? Sama nggak pemikiran saya sama kalian? Kerja itu nggak enak, tapi dalam kerja itu kalian bisa punya pengalaman, nambah pengetahuan, nambah relasi teman-teman. Tapi kalau nganggur itu bener-bener udah susah. Mau kerja sekarang harus ada pengalaman. Lah nganggur nggak ada pengalaman, itu udah susah, udah mentok. Kalau kerja nggak enak, ikutin aja setahun 2 tahun kalian udah punya pengalaman, punya kelebihan, masih bisa apply ke tempat lain, pindah. Tapi kalau udah pas OJT, sering saya dengar yang misalnya dari Terminal 3 kan gede tuh, kalau yang di bandara jauh. Ya gimana, emang kerjanya udah jauh, jalan kaki. Nah akhirnya kan jadi masalah. Akhirnya besoknya nggak bisa OJT lagi. Masalahnya sebenarnya bukan dari tempat kerja, bukan dari kita juga, tapi dari diri kalian masing-masing. Itu harus kalian pahamin. Sambil masuk aja ya. Nah ini kita akan membahas apa itu etos kerja, karakteristik, manfaat, dan bagaimana cara menumbuhkannya. Nah ini ilmu yang tadi materinya mungkin sama Yul Fitri udah di sharing ya. Nah itu kalian simpan, itu benar-benar perlu kepake, itu seumur hidup lah kepake. Jadi masanya kalian ini nanti kerja itu pintu gerbang pertama untuk kalian dapat kerja ke depannya. Rata-rata yang di sini kemarin alumni sini juga ada yang di Abu Dhabi, ada yang di kapal pesiar, mana ada. Tapi memang nggak banyak. Kendalanya ya dari pribadinya sendiri. Tadi saya udah bilang seminggu, sebulan, ada yang berantem, ada yang di hotel tuh ada yang masalah, ada pacaran, dibawa ke kamar. Itu kan ya udah pastilah bos di hotel itu marah lah. Ya kalau saya tanya kalian, kalau kalian jadi pimpinannya gimana? Punya anak buah kayak gitu. Oke lah pacaran, ya udahlah di tempat lain lah, terserah. Di ruang kerja, bukan di ruang kerja, di hall, di mesnya pacaran, besoknya nggak masuk, ya masalah. Itu yang di Malaysia. Mungkin Bu Penny kadang ngajar bahasa Inggris di sini ya. Nah itu dia yang tahu masalah-masalah gitu. Iya, itu saya belum lagi kadang ada yang narkoba. Waduh, ya gimana? Kita mau nolongin juga nggak bisa. Angkat tangan. Kita udah kasih tempat OJT, peluang kalian rata-rata yang bagus, yang disiplin, walaupun pengetahuan kurang ya. Yang penting kalian tuh ada niat, disiplin, budaya kerjanya yang bagus. Karena kadang-kadang orang pintar nggak disiplin, jadwal masuknya jam segini, dia masuk jam 8 udah pasti disuruh mengundurkan diri walaupun dia pintar. Jadi kalian harus pahamin. Nah ini etos kerja. Etos kerja adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam menilai kinerja seseorang. Namun etos kerja bukan hanya itu saja, melainkan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang. Jadi sukses itu masih jauh lah, perlu proses. Nah kalian udah jalanin ini proses pembelajaran, nanti magang, OJT, on job training, itu naik level kalian. Kalau di sini oke lah, jam pelajaran segini, nggak absen. Namanya sekolah masih maklumin kadang-kadang. Tapi kalau udah di tempat kerja, kita nggak bisa bantu. Kalau udah telat, sekali mungkin masih dipahamin, 2 kali pahamin, 3 kali, 4 kali, sampai seminggu, 7 kali, sebulan telat terus, udah pasti. Mereka juga komplainnya ke kita, ke Bu Penny, ini telat terus gimana, masalah jadinya. Untuk nyari tempat OJT itu juga nggak mudah kita.
Nah, jangan sampai kalian ada permasalahan sedikit langsung down, langsung apa nggak enak Pak, pindah. Jangan, karena kehidupan kalian dunia kerja itu ya seperti itu. Saya sering sampaikan ke teman-teman, kalau kita mau enak semua ya di surga mungkin ntar. kalau di sini pasti ada masalah yang kalian harus pahamin ya. Mungkin kalian udah ada yang pengalaman kerja, kalau yang belum itu harus pahamin. Usahakan kerja atau ya masih OJT ini, misalnya nanti masuk kerja, ikutin setahun 2 tahun itu buat mengasah mental kalian supaya tumbuh berkembang. Karena kita hidup di dunia ini nggak bisa kita mau saya ngatur seperti ini enak terus, nggak bisa. Nah, ini etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu bisa menunjukkan yang terbaik. Walaupun nanti rekan kerja, teman magang bisa lebih baik lagi, tapi kalian maksimalin lah. Belajar dari temannya. Nanti di sana kan ya ketemu teman-teman lah. Mungkin dari tempat pelatihan lain atau teman rekan kerja yang lama. Di tempat kerja ya sama lah, kalau kayak kalian kuliah pasti kan ada senior, maksudnya tempat kalian sekolah ada senior, ada aja lah teman yang iseng, udah pastilah pinter-pinter kalian. Karena di dunia kerja itu bisa dibilang ada musuhnya, ada temennya, itu campur aduk, pinter-pinteran aja. Sama kayak sekolah lah, kadang kan ada yang ngebully, kadang ada yang ngeledek, itu anggap aja ya udah, yang penting tujuan gue di sini bagus, kerja. Nah, di mana kalian bisa menunjukkan hal yang baik, hal yang positif, hal yang bagus, pasti itu pimpinan juga ngelihat pasti. Walaupun memang nggak sebentar ya, pasti akan dinilai. Gitu. Nah, ini harus ada tekad, kerja keras, memberikan yang terbaik, usahakanlah terbaik. Walaupun kalian kadang-kadang, saya juga pernah ngalamin ya, kalau waktu magang itu ya, kadang ilmu kita belum sampai ke arah sana, tapi kita inisiatif nanya, kalau salah kita minta maaf, besoknya jangan diulang-ulangin lagi. Kalau sehari ini udah dikasih tahu harus begini, udah dikasih tahu, besoknya begini lagi, 3 kali 4 kali begini lagi, masalah. Karena mereka juga bukan dalam posisi mengawasi kalian terus. Pimpinan di situ pasti kan anak buahnya banyak, bukan kita aja yang diperhatikan. Jadi tolong ini diperhatikan ya. Nah, orang yang memiliki etos kerja biasanya akan lebih dihargai karena bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, tekad dan dedikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan membuat mereka mendapat nilai lebih. Jadi ini ada poinnya tersendiri. Ya nggak semuanya harus ditulis. Pasti pimpinan atasan tuh akan melihat. Nggak usah dari jauh-jauh lah. Misalnya dari kehadiran, ini datang tepat waktu nggak. Dari situ udah penilaian. Ini dikasih masalah sedikit, bisa nggak nyelesain. Yang saya pelajarin dari saya pribadi pernah magang, mereka itu nggak akan ngasih kalian sesuatu pekerjaan yang membahayakan lah pertama, yang tingkat kesulitannya udah sulit, yang ringan-ringan biasanya. Tapi kalian harus berpikir, dengan yang ringan aja bisa nggak nih anaknya ini nyelesain. Kalau udah bisa, nanti tambahin lagi porsinya. Nah itu seperti itu. Jadi apa ya, ada tingkatannya lah, nggak mungkin langsung dikasih kerjaan yang kalian di luar apa ya kemampuan, nggak mungkin. Nah ini nah bisa mendapat nilai lebih ya kalau kita bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kemungkinan dalam kesuksesan karir. Jadi kalian ini mumpung masih muda, ikutin terus prosesnya, jangan sedikit-sedikit udah ganti aja kerjaan, atau udah saya besok nggak masuk lagi. Itu jangan. Kalian ini kedepannya secara nggak langsung harus bekerja. Dari kerja itu nanti kalian bisa mengembangkan kesempatan lainnya, tapi pintu utama adalah bekerja. Jangan berpikiran
nanti masalah dikit ganti-ganti, jangan, harus tahan banting lah. Nah, jika memiliki etos kerja yang baik, bukan hanya dirimu yang mendapatkan manfaat, melainkan orang lain. Jadi namanya kerja itu, namanya magang itu nanti akan kerja tim, nggak bisa kita sendirian. Nah, hal ini karena etos kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, ini juga kalian harus bisa lihat, namanya di tempat magang, apalagi misalnya di hotel atau di bandara atau dimanapun juga lah, pasti ada lingkungan kerja atau teman-teman yang membawa kita ke arah negatif, itu pasti ada. Ini bukan sekolahan ya, tempat kerja itu benar-benar real di lapangan. Kerja keras dan rasa bertanggung jawab yang kamu tunjukkan dapat mempengaruhi kinerja rekan kerja, bahkan atasan. Nah, ini juga harus terus menerus dilakukan. Dari sini kalian bisa tambah pengalaman.